Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang bertanya ke saya, katanya di dalam kitab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, beliau mengakui Allah memiliki sifat istiwa. Perlu Bapak Ibu tahu, semua ulama Ahlus Sunnah harus mengakui sifat Allah yang diceritakan dalam Quran dan hadis Nabi. Tak boleh ingkar. Tapi perlu dipahami, sifat Allah itu kaidah Ahlus Sunnah adalah semua sifat yang menunjukkan kesempurnaan bagi Allah, suci dari segala kekurangan, suci dari ketidakberdayaan, suci dari kelemahan, suci dari aib dan cacat. Kenapa? Dia Allah, dia Tuhan. Kalau Tuhan, dia maha sempurna. Tidak ada yang sempurna seperti Tuhan. Selain Tuhan, tidak sempurna. Maka Tuhan itu sempurna. Kaidahnya itu. Oleh ulama, cara memahami sifat Allah, Ahlus Sunnah memiliki metode tafwid dan takwil. Tapi poin dasarnya adalah meyakini Allah Subhanahu wa taala maha suci dengan segala sifat menunjukkan kesempurnaan, dan tidak ada satupun sifat yang menunjukkan kekurangan. Sifat kekurangan itu diantaranya berhajat atau butuh kepada makhluknya, baik untuk berada, baik untuk eksis, baik untuk kelanjutan keberadaan dia. Itu keyakinan Ahlus Sunnah. Maka misalnya kata Imam Abu Hasan, wa anna Allah Ta'ala istawa 'ala al-'arsy 'ala al-wajhi alladhi qala wa bil ma'na alladhi arada. Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Abu Hasan dalam kitab Al-Ibanah, itu istiwa di atas arsy berdasarkan istiwa sesuai yang dia firmankan, bukan yang kita gambarkan, tapi sesuai yang dia mau. Wa bil ma'na alladhi arada, dengan makna yang dia inginkan. Nah, kita tinggal, kalau ada orang meyakini Allah bersifat istiwa di atas arsy, tinggal tanya, apa yang Anda yakini? Apakah sesuai dengan yang Allah mau atau tidak? Yang diyakini orang Wahabi tidak sesuai dengan Allah mau. Kenapa? Orang Wahabi meyakini adalah posisi, sehingga digambarkan mereka seperti gelas di atas bumi, kemudian langit, kemudian arsy, sehingga dia tinggi. Maka sampai ada nalar mereka, makin tinggi seseorang makin dekat dengan Allah. Sehingga beruntunglah orang kalau tinggal di atas gunung, rugilah orang tinggal di bawah lembah. Apa sebegitunya Allah membagi hambanya? Malang betul orang tinggal di lembah, sehingga pindah semua orang ke gunung. Tapi tak pernah ajaran begitu. Kemudian istiwaan munazzahan 'anil mumazat wal istiqrar wat tamakkul wal hulul wal intiqal. Allah istiwa di atas arsy itu tidak nempel, tidak menetap, tidak eksis di atas satu tempat tertentu, tidak melebur dan tidak berpindah-pindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain. La yahmiluhul arsy, dia tidak dibawa oleh arsy, tidak dibawa kemana-mana oleh arsy. Kalau arsy pindah, dia pindah. Tidak. Wa hamalatuhu mahmuluna. Tapi arsy itu dan semua yang memangku arsy itu semuanya adalah berada di bawah kudrah Allah. Justru Allah yang membawa, menggerakkan, memindahkan. Bukan Allah yang dipindahkan mengikut arsy, tapi arsy itu mengikut perintah Allah, mau diapakan, mau kemana. Bilutfi qudratihi wa makhuruna fi qabdatihi, dan semuanya berada di bawah kuasa, kehendak dan genggaman Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fawqa al-'arsy wa fawqa kulli syai'in, dia di atas arsy dan di atas segala sesuatu. Ala takhumu thara fawqiyatan la tazidu qurban ila al-'arsy was sama. Dia tinggi, tapi tingginya bukan menyatakan jarak dekat dengan arsy, bukan jarak dekat dengan langit. Bal huwa rafi'ud darajat 'anil 'arsy, tapi dia tinggi derajatnya daripada arsy yang dipandang tinggi oleh manusia. Tinggi derajat kan maknawi, bukan makna bersifat materi. Kemudian kama annahu rafi'ud darajat 'anil thara, dia lebih tinggi derajatnya daripada semua benda yang dikenal tinggi oleh makhluk.
wa huwa ma'a dzalika aqrabu min kulli mawjudin, dan dia meskipun dikatakan di atas aras, tapi dia dekat dengan segala makhluk dia, dengan semua alam yang ada ini. Wa huwa aqrabu ilal 'abdi min hablil warid, dia dekat kepada hamba lebih dekat daripada urat leher mereka. Wa huwa ala kulli syai'in syahid, dan apa saja yang terjadi pada hamba dia maha tahu dengan hambanya. Jadi Ahlus Sunnah meyakini kedekatan itu kedekatan maknawi. Tingginya ruh tinggi maknawi, bukan tinggi posisi, bukan tinggi jarak berupa jarak benda dengan benda yang lain. Itu keyakinan Ahlus Sunnah. Maka Imam Abu Hasan Al-Asy'ari meyakini istiwa, tapi bukan bermakna jarak, bukan bermakna seperti ukuran dua buah yang berjauhan atau berdekatan, tapi jauh dan dekat maknawi. Sehingga tidak ada masalah akidah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan pengikutnya sampai ke kita sekarang. Hanya saja orang Wahabi salah paham, menganggap orang sekarang mengingkari sifat istiwa, Imam Abu Hasan meyakini istiwa, sama meyakini istiwa, tapi makna daripada meyakini istiwa itu yang tak sama Ahlus Sunnah dengan Wahabi. Itu yang perlu dipahami dengan baik. Sedikit dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah, Imam Abu Hasan mengatakan, wa ajma'u ala annahu azza wa jalla yarda 'anil ta'i'in lah, wa anna ridahu 'anhum iradatuhu li na'imihim, wa annahu yuhibbut tawwabin wa yaskhatu 'anil kafirin wa yaghdabu 'alaihim, wa anna ghadabahu iradatuhu li 'adabihim. Imam Abu Hasan mengatakan ijma' semua ulama bahwa Allah ridha kepada orang taat, dan ridha Allah kepada mereka maksudnya Allah menginginkan memberikan nikmat, memberikan rahmat, memberikan karunia kepada orang yang diridhoinya, dan dia mencintai orang-orang bertaubat, dan dia murka kepada orang-orang kafir, dan dia marah kepada orang-orang kafir. Marah di situ maksudnya iradatuhu li'adzabihim, Allah ingin mengazab mereka di akhir nanti. Ini menunjukkan bahwa Imam Abu Hasan di dalam kitabnya sendiri juga memakai metode takwil, yang oleh orang Wahabi dianggap takwil itu mengingkari sifat Allah. Bukan. Takwil itu adalah memahami sifat Allah dengan makna-makna dalam bahasa Arab, tapi makna itu bukan makna nomor satu. Ibarat bahasa kita, ada maknanya, makna yang paling langsung dipahami otomatis spontan kalau kita bicara. Ada makna kedua, ada makna ketiga, ada makna hakiki, ada makna majazi. Takwil mengambil makna di antara makna-makna dalam bahasa Arab, tapi sesuai dengan sifat Allah. Imam Abu Hasan melakukan, sehingga Imam Abu Hasan itu sama dengan pengikut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Orang Wahabi menganggap tidak, Imam Abu Hasan beda dengan pengikut Imam Abu Hasan. Itu adalah sebuah dusta dan fitnah. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.